Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Sirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda berada di seputaran Masjidil Haram, Anda akan melihat beberapa hotel atau gedung-gedung yang menjulang tinggi. Dan di antara hotel-hotel yang berdekatan dengan Masjidil Haram umumnya berstandar atau bertaraf bintang 5. Nah, berikut ini kami akan memberitahu hotel-hotel dengan segmentasi bintang 5 yang berstatus berjarak 0 meter atau biasa kita sebut di pelataran Masjidil Haram. Yang pertama ada 4 tower di depan pintu pintu utama, yaitu yang pertama adalah paling besarnya adalah Zamzam Towers atau biasa dikenal orang Arab dengan nama Burj Sa'ah. Ya, orang Indonesia menyebutnya itu adalah Tower Zamzam. Di dalam Tower Zamzam ada 6 hotel yang berstandar bintang 5. Yaitu yang pertama, yang paling mahal dan paling bagus adalah Raffles. Yang kedua adalah Fairmont Hotel. Selanjutnya ada Swiss Hotel Group, Swiss Hotel Al-Maqam dengan Swiss Hotel Mekah. Kemudian ada Pullman Zamzam. Kemudian ada Movenpick. Ini 6 hotel berstandar bintang 5 masuk dalam manajemen Accor Group atau manajemen hotel yang paling banyak jaringannya di seluruh dunia. Kemudian ada hotel bintang 5 lain masih dalam gedung yang sama, masih di dalam Zamzam Tower, tapi bukan masuk dalam manajemen Accor Group, yaitu salah satunya cuma satu nih, yaitu Marwa Rotana. Nah, Marwa Rotana ini dia grup sendiri, tapi termasuk juga hotel bintang 5. Dan yang terakhir itu masuk tidak hotel dan sekarang izinnya sudah ditutup, yaitu Retouch Al Bait. Nah, ini berkonsep villa atau apartemen, dia tidak berstandar hotel. Nah, berarti ada 6 hotel Accor Group di Tower Zamzam ditambah 1 Marwa Rotana. Dan ini hotel bintang 5 yang cukup nyaman dan jaraknya sangat dekat dengan Masjidil Haram. Itu berada di Zamzam Tower. Kemudian di samping sebelah kirinya itu ada Tower Safwa namanya. Di dalam Tower Safwa itu ada hotel juga berstandar bintang 5. Yang pertama Safwa Royal Orchid, itu masuk dalam plat Tower Safwa yang paling depan. Kemudian di dalam gedung itu juga ada hotel yang bernama Dorar Al-Aiman dan Dar Al-Ghufron. Nah, jadi ada 3 hotel berstandar bintang 5 di Tower Safwa. Kita bergeser sedikit ke sebelah kanan Zamzam Tower, yaitu ada villa atau Makkah Tower. Kalau dulu biasanya jamaah umroh atau para blogger lebih familiar menyebutnya dengan nama Hilton Tower. Nah, kalau dulu ini manajemen Hilton Group itu menggunakan gedung ini, tower ini. Tapi sekarang Hilton Group sudah berada di belakang Tower Dar Tauhid Intercon. Jadi sekarang Tower Hilton ini dimanajemen oleh Makkah Group. Jadi Makkah Millennium Group atau biasa disebut orang Makkah Tower. Cuman sebagian juga jamaah menyebutnya Hotel Hilton, tapi manajemennya bukan lagi Hilton. Nah, di dalam Tower Hilton ini, Tower Makkah ini, itu ada 2 kelas hotel berstandar bintang 5, yaitu kita biasa menyebutnya adalah Makkah Hotel atau Makkah Tower. Nah, Makkah Hotel di bagian depan, sedangkan Makkah Tower di bagian belakang. Kemudian di dalamnya juga ada villa atau penthouse, ya. Villa atau penthouse ini seperti apartemen. Dia tidak berstandar hotel, tidak ada housekeeping, tidak ada pembersihan kamar setiap hari, beda. Jadi bukan standar hotel bintang 5, tapi jaraknya cukup dekat dengan Masjidil Haram. Kita bergeser lagi ke sebelah kanannya, ada hotel yang paling banyak digemari oleh warga-warga Arab di sekitar Arab Saudi atau negara-negara Teluk, yaitu dengan nama Hotel Dar Tauhid Intercon. Nah, ini adalah hotel yang cukup senior, tapi furniture di dalamnya
furniture yang sudah agak lebih lama, tapi walaupun ada beberapa kamar yang sudah diperbaharui furniturnya, tapi ini hotel-hotel favorit para sultan, Dar Tauhid Intercon ini. Kemudian yang inilah yang termasuk dalam kategori pelataran. Walaupun di belakang hotel Dar Tauhid Intercon ini juga ada hotel yang tidak kalah mewahnya, yaitu di daerah kita menyebutnya Jabal Umar. Di situ ada hotel berstandar bintang 5 juga, Hilton Group. Yang tower pertama itu adalah Hilton Suite, kemudian bergeser, kemudian ada Conrad, kemudian ada Hyatt, dan seterusnya. Sampai nanti ada hotel-hotel yang di manajemen oleh Emirates ya. Nah, kemudian itulah masuk kategori-kategori yang hotel pelataran. Nah, tidak kalah ada hotel yang berstandar bintang 5 juga, tapi sedikit lebih jauh jaraknya dibandingkan hotel-hotel berstandar pelataran. Yaitu nanti di samping sebelah kanan, kalau kita menghadap ke Zamzam Tower, itu ada Hilton Convention, dan Hilton di belakangnya ada Hilton Double Tree, dan kemudian ada address Jabal Omar, sekarang juga yang hotel-hotel baru, kemudian ada Anjum. Ini semuanya termasuk hotel bintang 5. Namun jaraknya sedikit lebih jauh dibandingkan hotel-hotel pelataran. Tapi masih kategori yang dekat dan sangat mudah diakses oleh jamaah umroh. Dan kemudian itu di belakang-belakang hotel tower-tower ini ada lagi hotel yang cukup banyak di daerah Miswalah, kemudian di daerah Ajiat, yang umumnya digunakan oleh jamaah umroh untuk program-program reguler. Hotel berstandar bintang 4 atau bintang 3 itu banyak ada di daerah Ajiat, kemudian hotel berstandar bintang 3 umumnya dan paket-paket murah umroh itu berada di daerah Miswalah. Kemudian terus ke belakang hotel-hotel yang banyak juga digunakan oleh jamaah-jamaah dari Turki atau dari Arab Saudi itu hotel-hotel yang besar tapi cukup jauh kalau kita menuju ke Masjidil Haram. Namun mereka memfasilitasi dengan shuttle bus free 24 jam gratis kalau mau menuju ke Masjidil Haram atau mau kembali ke hotel. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merasakan kenikmatan beribadah dan ingin merasakan nikmatnya perjalanan pada saat melaksanakan ibadah umroh, silahkan mencari referensi-referensi hotel-hotel mana yang Bapak Ibu ingin gunakan pada saat pelaksanaan ibadah umroh. Atau boleh juga berkonsultasi dan berdiskusi dengan kami, hotel mana yang Bapak Ibu ingin gunakan dan sesuai dengan budget yang Bapak Ibu gunakan untuk melaksanakan pada saat pelaksanaan ibadah umroh yang sebentar lagi mungkin Bapak Ibu sudah menghitung, sudah merencanakannya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa berkunjung ke Masjidil Haram dengan fasilitas-fasilitas terbaik yang Bapak Ibu inginkan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami. Mudah-mudahan semuanya kita bisa berada di Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh dan bisa menziarahi Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah dalam waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.